Lihat ini, bulir yang ini bening, panjang, bersih. Tapi yang sebelah sini patah-patah, warnanya kuning kekuningan, ukurannya beda jauh. Ini sih bukan sekadar kualitas turun, ini jelas-jelas beras oplosan. Beras murah dicampur sama beras mahal. Pak Yonto, gimana beras pengiriman dari Bu Erni? Mau dipakai buat pesanan 500 box besok subuh. Jangan dipakai, jangan ada yang menyentuh karung ini satupun. Biaya rugi ganti rugi Ayo ibu-ibu, mampir dulu. Beras premium dari pabrik ternama baru mendarat nih. Putih bersih, wangi alami. Begitu dimasak langsung pulen banget. Jangan sampai kehabisan loh. Wah, rame banget kiosnya hari ini Bu Erni. Beneran bagus ini berasnya. Minggu lalu aku beli di toko sebelah, katanya premium. Tapi pas dimasak malah agak perak. Aduh, Bu Ratna, jelas beda dong kalau belinya di toko saya. Saya ini cuma mau ambil beras kualitas nomor 1 langsung dari petani pilihan. Nggak mau saya jual beras abal-abal, kasihan pelanggan. Kejujuran itu nomor 1 buat saya. Nah, itu dia yang bikin aku seneng langganan di sini. Harganya memang sedikit lebih mahal dari yang lain, tapi kualitasnya terjamin. Mau ambil 10 kilo deh buat stok di rumah. Pilihan yang pinter banget Bu Ratna. Kalau beli beras mah jangan asal murah. Yang penting kan keluarga di rumah makan nasi enak dan sehat. Nih 10 kilo pas. Nanti kalau nasinya pulen, cerita-cerita ya sama tetangga komplek biar pada mampir ke sini. Siap Bu Erni, udah pasti saya promosiin. Ya udah, terima kasih ya. Sama-sama Bu Ratna, hati-hati di jalan ya. Ditunggu orderan selanjutnya. Ini yang aku mau, uangku bertambah banyak, keuntunganku semakin banyak. Ayo, beras berkualitas tinggi, kalian gak bakal rugi beli di sini. Semuanya tinggal aku campur, tapi sekarang aku mau ngitung uangku dulu. Capek sih capek, tapi kalau lihat hasilnya begini hilang semua capeknya. Dasar orang-orang pasar pada polos banget, dikasih omongan manis dikit langsung percaya. Uang udah aman, nanti tinggal aku simpen di tempat yang aman. Sekarang tinggal kita campur beras buat besok. Satu centong beras mahal, 2 centong beras murah. Aduk yang rata. Nah, kelihatan sama aja kan? Siapa juga yang bisa bedain biji beras satu-satu? Nggak bakal ada yang sadar. Ngapain juga jualan murni jujur kalau untungnya cuma tipis? Zaman sekarang kalau nggak pinter-pinter licik, ya nggak bakal kaya. Modal beras murah Rp1.000 dijual harga premium Rp12.000. Selisihnya bisa buat beli perhiasan baru minggu depan. Biarin aja mereka makan nasi rada pera dikit. Yang penting dompetku makin tebal. Loh, kok baunya apek begini sih? Bau tengik campur tanah. Perasaan baru semalam dimasak pas mau makan malam. Masa baru ditinggal tidur semalaman udah basi begini? Aneh banget, teksturnya keras, terus bawahnya malah benyek berair. Padahal kemarin Bu Erni bilangnya ini beras premium kualitas nomor 1, baru mendarat dari petani pilihan. Katanya pulen banget, harga mahal juga dibela-belain dibeli. Kalau hasilnya begini sih sama aja kayak beras raskin murah. Nggak bisa dibiarin nih, uang 10 kilo melayang cuma dapat nasi bau begini. Nanti pas ke pasar harus kutanya langsung sama Bu Erni. Bu, nasinya udah mateng belum? Aku lapar banget nih. Nasinya sih udah mateng Pak, tapi masalahnya nasinya tuh malah bau Pak, kayak dari beras jelek. Padahal dia bilang itu beras premium, aku beli yang paling mahal ini. Emangnya kamu beli di mana, Bu?
Ya beli di Bu Erni lah Pak, emangnya di siapa lagi? Yang punya kios beras di kampung kita kan cuma dia. Wah, ini nggak bisa dibiarin nih. Jangan-jangan yang dia jual selama ini beras jelek dan kamu sudah ditipu, Bu. Iya Pak, aku juga mikirnya gitu. Tega banget Bu Erni jual beras jelek tapi ngakunya beras premium. Aku yakin pasti banyak yang ketipu juga. Gak akan aku beli di situ lagi. Terus sekarang kita gimana, Bu? Aku lapar banget ini. Mau gak mau kita makan di luar dulu aja Pak. Mau masak lagi juga pasti sama aja, berasnya jelek. Asik, kita makan di luar. Udah lama kita nggak makan di luar, Bu. Pagi Bu Ratna, rajin amat pagi-pagi udah belanja sayur. Mau masak apa hari ini? Aduh Bu, lagi pusing saya mau masak sayur bening tapi nasinya malah bermasalah. Ibu ngerasa ada yang aneh gak sih sama berasnya Bu Erni belakangan ini? Masya Allah, Bu Ratna, Ibu ngerasain juga? Tak kira cuma saya doang yang kebetulan dapat beras apes. Hah, beneran Bu? Emangnya beras di rumah Ibu kenapa juga? Sama persis, 2 hari lalu saya beli yang kantong 5 kiloan. Katanya merek premium super. Begitu dimasak, boro-boro pulen Bu. Nasinya keras kayak ganjil pintu. Terus belum sampai sore udah kuning dan baunya apek banget. Suami saya, anak-anak saya sampai gak mau makan. Komplain terus dari kemarin. Iya kan, punya saya juga sama dimasak semalam. Subuh ini udah basi berair. Padahal harganya mahal, nggak diturunin sama sekali sama Bu Erni. Ibu udah sempet protes atau nanya belum ke tokonya? Udah, kemarin sore saya samperin langsung ke kiosnya. Tapi tahu nggak responnya Bu Erni gimana? Bukannya minta maaf, dia malah nyalahin saya. Katanya saya salah naruh beras di tempat lembab lah. Air pas masaknya kurang lah. Nyalahin merek rice cooker saya yang udah tua lah. Banyak banget alasannya. Pokoknya dia tetap kekeh kalau beras dia itu 100% asli dan kualitas paling bagus. Kok gitu sih? Kan yang ngalamin bukan cuma satu orang. Kalau begini terus sih fix ada yang gak beres sama dagangannya Bu Erni. Kita nggak bisa diem aja kalau cuma dijawab ngeles begitu. Gila, bener-bener gila. Pantesan aja dari tadi siang 2 klien catering komplain keras. Acara syukuran sama kantoran pada protes. Nasinya keras, warnanya kusam, terus bau apek. Lihat ini, bulir yang ini bening, panjang, bersih. Tapi yang sebelah sini patah-patah, warnanya kuning kekuningan, ukurannya beda jauh. Ini sih bukan sekadar kualitas turun, ini jelas-jelas beras oplosan. Beras murah dicampur sama beras mahal. Pak Yonto, gimana beras pengiriman dari Bu Erni? Mau dipakai buat pesanan 500 box besok subuh. Jangan dipakai, jangan ada yang menyentuh karung ini satupun. Biaya rugi ganti rugi makanan kemarin aja udah jutaan rupiah. Belum lagi nama baik catering kita bisa hancur. Bu Erni ini benar-benar serakah dan gak punya hati. Udah bertahun-tahun saya langganan, ratusan kilo saya beli tiap minggu. Berani-beraninya dia numpang kaya dari hasil nipu orang. Nggak bisa dibiarin ini udah masuk ke ranah kejahatan. Besok pagi saya bawa sampel ini ke pengelola pasar, Pak. Pak, saya datang ke sini bukan cuma mau curhat atau sekedar komplain biasa. Saya bawa bukti nyata kejahatan salah satu pedagang di pasar ini. Tenang dulu Pak Yanto, coba jelaskan pelan-pelan pedagang mana yang Bapak maksud dan ada masalah apa dengan beras ini? Ini sampel beras premium murni yang biasa saya beli langsung dari distributor resmi. Bapak lihat sendiri tuh, putih, bersih, tanpa ceceran menir. Nah, sekarang Bapak lihat kantong yang satu lagi. Ini beras yang dikirim sama Bu Erni dari kios kemarin sore. Saya beli dengan harga premium penuh, Pak.
Iya, kelihatan jelas bedanya, bulirnya campuran. Banyak yang pecah dan warnanya kusam, aromanya juga agak apek ini, Pak Yanto. Nggak cuma agak apek, Pak. Itu beras murah kualitas terendah yang dicampur sama beras bagus demi mengejar keuntungan berlipat-lipat. Pelanggan catering saya pada kecewa, rugi material dan nama baik saya terancam hancur. Ibu-ibu kompleks sekitar juga udah pada resah karena nasinya cepat basi. Kalau pengelola pasar diem aja dan membiarkan kecurangan kayak begini, reputasi seluruh pasar induk ini yang bakal kena dampaknya. Bapak benar, kami dari pihak pengelola pasar tidak akan pernah mentolerir tindakan curang seperti ini. Ini sudah melanggar ketertiban dan hukum perdagangan. Terima kasih banyak atas laporan dan bukti yang Bapak Yanto bawa. Siang ini juga saya beserta tim keamanan pasar akan mengadakan sidik inspeksi mendadak langsung ke kios Bu Erni. Kalau terbukti ada kecurangan di tempat, kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan yang paling keras. Terima kasih banyak, Pak. Aduh, panas banget ya hari ini. Tapi ya disyukuri aja lah, hasil dagang minggu ini luar biasa banget. Bisa langsung nambah simpanan gelang baru 20 gram. Hebat banget kamu Bu Erni, padahal pasar lagi sepi begini. Bahan-bahan pada naik, tapi kok kios kamu malah kelihatan makin makmur. Dagangan berasnya laku keras terus ya. Makanya jadi pedagang itu jangan cuma mengandalkan otot, tapi harus pinter-pinter putar otak. Otak bisnis itu kudu jalan. Kalau cuma ikutin aturan lurus-lurus aja, jujur-jujur amat, ya kapan mau kayaknya? Kamu semua bakal gitu-gitu aja, muterin uang modal doang tanpa ada hasil kelihatan. Tapi Bu Erni, kemarin saya dengar-dengar ada beberapa pembeli yang ngeluh meras dari tempat kamu nasinya cepet basi sama agak keras. Malah itu mah biasa aja, orang-orang kampungan aja yang kagak bisa masak beras bagus, masaknya keliru, airnya kurang, rice cookernya udah rusak, tapi malah nyalahin beras saya. Beras saya kan premium super, lagian ya pembeli itu kalau dikasih omongan manis dikit juga langsung manut. Yang penting gimana cara kita ngomongnya aja, rezeki itu harus dijemput pakai trik bukan cuma pasrah. Ada Pak petugas sama Pak Yanto. Walah, ada apa nih rame-rame begini? Mau borong beras premium lagi ya Pak Yanto? Tidak usah berpura-pura Bu Erni, kami mendapatkan laporan dari warga dan pelanggan bahwa beras yang Ibu jual tidak sesuai dengan labelnya. Kami kesini untuk melakukan pemeriksaan resmi. Laporan apa ya? Siapa yang laporin? Nggak bener itu Pak, fitnah, pedagang iri itu. Beras saya ini 100% murni premium dari pabrik. Bapak-bapak bisa lihat sendiri karung-karungnya di depan, semua mereknya terkenal dan masih disegel. Gak usah ngeles lagi Bu Erni, saya sendiri yang bawa sampel beras Ibu ke pengelola pasar. Kios Ibu ini kelihatan bersih di depan, tapi kita lihat apa yang disembunyikan di tumpukan belakang. Coba Ibu jelaskan, ini beras murah, kualitas rendah yang baunya apa? Kenapa ada wadah pencampur besar di sini? Dan kenapa beras murah ini dicampur ke dalam karung bertuliskan premium super? Itu anu Pak, itu stok lama punya saudara saya, bukan buat dijual ke orang. Itu rencana mau disumbangin buat pakan ternak, beneran Pak? Pakan ternak matamu, ini beras yang kemarin Ibu kirim 10 karung ke dapur catering saya. Bikin pesanan saya hancur dan rugi puluhan juta, jahat banget Ibu. Berani-beraninya nipu orang demi kepentingan diri sendiri. Tuh kan, bener kata saya, pantesan nasi di rumah saya cepet basi dan baunya kayak tanah. Dasar tukang tipu, kemarin dibilang saya yang salah masak. Kembalikan uang kami, penipu. Jangan dibiarkan jualan di pasar ini lagi. Habis semuanya, habis dalam semalam, gak ada sisa sama sekali.
Pencabutan izin usaha secara permanen, penyitaan seluruh stok barang. Gimana bisa jadi begini? Dulu kios itu yang bikin aku dipandang orang, dibanggain sama tetangga, sekarang udah dicabut gitu aja. Gara-gara kepergok kemarin, uang tabunganku yang dikumpulin bertahun-tahun langsung ludas dipakai ganti rugi ke tempat Pak Yanto. Kalau nggak ganti rugi, dia mau nuntut ke penjara. Sekarang uang simpanan cuma sisa buat makan beberapa minggu ke depan. Perhiasan emas yang kemarin ku bangga-banggakan juga udah dijual murah buat nutupin utang. Kenapa bisa secepat ini sih? Dulu untungnya jutaan, tapi sekarang kerugiannya malah puluhan kali lipat. Nasi sudah jadi bubur, mau menyesal sampai berdarah-darah juga, kiosku nggak akan pernah buka lagi. Mari Bu, mampir dulu. Beras ecerannya murah-murah aja nih. Buat habisin stok murah banget Bu, silahkan dilarisi. Loh, sebentar. Muka ibu kayak nggak asing deh. Ini kan Bu Erni yang punya kios beras besar di pasar induk kota kan? Yang kemarin masuk berita gara-gara kasus beras oplosan itu. Bukan Bu, salah orang kali. Saya cuma pedagang kecil dari kampung sebelah. Halo, nggak usah bohong deh. Orang-orang di pasar induk udah pada cerita muka ibu ada di mana-mana. Kirain udah bertobat. Tahu-taunya malah kabur jualan ke pasar desa sini. Mau racunin warga sini pakai beras busuk ibu juga ya. Tolong Bu, jangan teriak-teriak begitu. Demi Allah Bu, ini berasnya murni, nggak saya campur sama sekali. Saya cuma butuh uang buat makan hari ini. Kasihanilah saya Bu, 1 kilo aja dibeli, tolong. Agak banget. Orang serakah dan tukang tipu kayak ibu mah kagak bakal ada kapoknya. Sekali penipu ya tetap penipu. Nanti kalau saya beli, nasi saya basi, anak suamiku yang rugi. Mendingan saya beli di toko lain yang jujur, meskipun agak mahal. Daripada beli di tempat ibu, bikin penyakit aja. Wah, ibu-ibu, hati-hati ya. Ini yang jualan beras ternyata penipu oplosan dari pasar induk. Jangan ada yang mau beli dagangannya. Makanya Bu, jadi orang tuh yang lurus-lurus aja deh. Ngapain coba nyampur-nyampurin beras? Mending ya saya nih, jualan basreng dan keripik kaca yang gurih, enak dan bikin lagi. Nggak ada tuh campur-campur sama bahan busuk. Nih, berkah nih, jujur mah kayak saya. Belinya juga mempermudah pelanggan. Tinggal tap gambar di layar, gak perlu repot-repot. Diam kamu Mbak Koko, muak saya sama kamu. Kalau mau jualan mending pergi aja sana. Sakit ya Tuhan, sakit banget bahuku. Ya Allah, kenapa beban karung ini berasa berat banget, kayak lagi memikul batu gunung. Dulu aku tinggal duduk manis di meja kasir, nggak pernah mau tahu susah payahnya orang cari uang. Aku kurangin timbangan, aku campur beras busuk, aku ketawain pembeli yang kena tipu. Sekarang aku yang dipaksa mikul beras orang sampai mau mati rasanya. Ampun, Tuhan ampun. Ampun, tolong, mulutku penuh beras kotor. Tolong, dadaku sesak nggak bisa napas. Sakit, ini balasan mulut yang suka bohong. Tolong siapa aja angkat karung ini, berat banget. Aku mau mati, tolong.
digigit. Bau apa teksturnya yang keras ini? Beras yang dulu selalu kupaksa makan ke orang lain. Aku bilang ke mereka beras ini enak, padahal aku tahu ini beras busuk. Sekarang gak ada beras lain yang bisa aku makan selain beras ini. Dulu aku punya segalanya, kios besar, emas berderet di tangan, uang melimpah, tapi semuanya aku dapat dari cara menipu. Aku pikir aku pinter, aku pikir aku bisa bohongin semua orang selamanya. Ternyata harta hasil curang itu cuma racun. Begitu dicabut sama Tuhan, jangankan kios dan perhiasan kesehatan, nama baik dan masa depanku ikut hancur gak tersisa. Ya Allah, kalau saja dulu aku jujur, biar untung dikit tapi berkah, aku gak bakal berakhir mengenaskan seperti ini. Penyesalanku sudah terlambat, semua sudah hancur. Maafkan aku, maafkan aku.